Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tiada daya dan kekuatan, semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala inayah dan taufiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman. Karena dengan iman inilah alhamdulillah kita senantiasa terdorong sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mat Allah la tuhsuha, sesungguhnya nikmat Allah ini tidak akan mampu kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan. Sebaliknya Allah juga Subhanahu wa ta'ala mengancam kita, wala in kafartum minna syabil lasyadid. Ketika kita kufur, tidak bersyukur atas nikmat Allah ini, Allah mengancam kita dengan azab yang amat pedih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah kekasih Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa mengimani Allah dan Rasulnya. Wa ma arzalnaka illa kafatan linnas baziran wa naziran. Tidaklah diutus Muhammad itu kecuali untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, wa ma arzalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan diutusnya Muhammad ini untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain kecuali itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita juga jangan melupakan keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Wabil khassa, lebih khusus kita yang ada di Indonesia, yang ada di kota Kendari. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjauhkan bala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman
dan kuantitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memahami jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilul bainakum wallahu bima ta'maluna basyir. Lan tanfa'ukum, ketika datang hari kiamat, maka pada saat itu tidak ada lagi yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala harta yang kita kumpulkan sejak pagi hingga malam kembali. Kita tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal panas, tidak pernah kenal hujan. Semua yang kita miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah berarti pangkat jabatan, seluruhnya tidaklah berarti di sisi Allah, kecuali mereka yang senantiasa memanfaatkan apa yang mereka miliki dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana-sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa manfaatkan untuk meningkatkan iman dan ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berarti pada saat itu jamaah Jumat? Ilal ladzina amanu wa amilus salihah, kecuali mereka yang memiliki iman dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin merefresh kembali Mu'ajalatul Aqidah Al-Uqdatul Kubra, 3 persoalan yang harus mampu dijawab oleh manusia. Apatah lagi kita sebagai seorang muslim, ketika kita mampu menjawab 3 persoalan ini, maka ini kemudian akan menjadi Mu'ajalatul Aqidah, akan memecahkan akidah kita, akan menguatkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu kita akan senantiasa mengimaninya. Apapun itu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah, kita akan senantiasa sami'na wa ata'na. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Uqdatul Kubra, 3 pertanyaan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita yang harus mampu dijawab oleh setiap muslim. Tentu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang mendasar ini bagi seorang muslim tidak akan mungkin bisa dijawab tatkala mereka tidak memiliki al-fikru asasi wal fikru kulliyah, pemikiran yang mendasar dan menyeluruh tentang apa? Tentang al-kaun, tentang alam semesta, al-insan, manusia, dan juga realitas al-haya, kehidupan mereka. Ketika mereka mampu memahami perkara ini, lalu kemudian mereka mampu menghubungkan bahwa ternyata sebelum kehidupan dunia ini ada kehidupan sebelum dunia, dan memiliki silatul khaliq, hubungan penciptaan setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentu ketika kita bertanya dari manakah kita, dengan tegas kita menjawab, sesungguhnya kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan kepada kita, sesungguhnya yang menciptakan manusia, yang menghadirkan manusia ini tidak lain ialah Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah kemudian yang menghadirkan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memerintahkan kita untuk senantiasa tunduk dan taat kepada syariat yang diperintahkan oleh Allah. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya al-insan, manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menghadirkan namanya al-gharais, naluri. Baik itu gharisatun nau, gharisatun baqai, dan juga gharisatun tadayun, naluri beragama, dilengkapi dengan hajatul adawiyatu, kebutuhan bagaimana ada rasa untuk kemudian kita memenuhi kebutuhan jasmani kita. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah kemudian memberikan potensi itu juga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya al-aqlu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Dengan segala potensi yang Allah berikan kepada akal ini, kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela.
Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan akal ini pula kita mampu memahami hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu kemudian melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan seluruhnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Lihatlah bagaimana potensi akal yang sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari laayatin liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi mereka yang mau memikirkan, bagi mereka yang memiliki akal pikiran. Cukuplah ayat ini kemudian mengantarkan manusia, mengantarkan kita, bagi seseorang yang meyakini bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq wal Mudabbir, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta sekaligus Maha Pengatur atas segala sesuatu ini. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam perkara ini saja ketika kita mampu menjawab bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kemudian mengimani, yakin seyakin-yakinnya, percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam rangka apa kita dihadirkan di dunia ini? Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, begitu tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dalam rangka, kecuali dalam rangka untuk mengibadahiku, dalam rangka untuk menyembahku, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah esensi di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kemudian beribadah, untuk ruku, sujud, taat, seluruh syariat-syariat yang kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita mengimaninya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya malah kemudian meragukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang dikabarkan oleh Allah lalu kemudian kita pikirkan menurut akal kita itu sesuatu yang tidak dapat dijangkau, itu sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan sedikit pun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kemudian menerapkan hukum-hukum Allah, menerapkan syariat Allah, terkadang ada yang mengatakan mustahil, tidak akan mungkin bisa diterapkan, bahaya kalau diterapkan, Al-Quran tidak cocok. Na'udzubillah min zalik. Anehnya ada sebagian yang kemudian mengatakan, bahkan dia tokoh umat, bahkan dia dijuluki sebagai ulama, masih saja meragukan Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min zalik. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tugas kita di dunia ini tidak lain dalam rangka untuk memperbaiki iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, tugas kita, tanggung jawab kita adalah memastikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, umat ini, bahkan negara ini betul-betul berada dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati bisyaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafa. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kita akan mengimani sebagian isi Al-Qur'an lalu kemudian mengkufuri sebagian isi Al-Qur'an? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang ketiga, setelah kita hidup di dunia ini mau kemana kita? Tentu dengan tegas kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah paham, kita tahu bahwa kita akan pulang ke kampung akhirat. Kita akan pulang ke kampung halaman kita. Lalu mengapa dunia ini kita menganggap sesuatu yang abadi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wa ma hayatad dunya illa mata'ul gurur. Sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan, dunia ini hanyalah sandiwara. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita akan pulang, maka kita menyiapkan segala sesuatu.
Coba lihat jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Seseorang yang sedang merantau, ketika datang bulan Syawal, ketika datang Idul Fitri, mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk balik ke kampung halaman mereka. Bukankah mereka kemudian menyiapkan segala sesuatunya agar mereka sampai ke kampung halaman, agar orang tua mereka bahagia, mempersiapkan bekal di perjalanan hingga kemudian bisa sampai ke tujuan, ke kampung halaman mereka. Inilah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan kehidupan akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa dunia ini adalah amal, tempat kita beramal, tempat kita ruku, tempat kita sujud, tempat kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita meningkatkan kualitas iman, kuantitas ibadah kita, kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita menganggap bahwa dunia ini adalah segalanya? Bahwa dunia ini, harta kita kemudian bisa menunda kematian kita. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna syatan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu telah ditetapkan ajalnya. Ketika ajal itu telah tiba, tak seorang pun bisa memajukan dan tak seorang pun bisa mengundurkan kematian itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah menyebutkan secara spesifik, kullu nafsin sa'iqatun maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukurullah ala taufiq wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bermunajat. Ud'u'ani astajib lakum, berdoalah kalian niscaya aku akan kabulkan, kata Allah. Aku yakin doa-doa kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa innakal qaribul mujibud da'wataka ya hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan dal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan badal maut. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim wazkurhu washkurullaha 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.